Sapaan Tuhan pada hari ini, Jumat 2 Desember tahun 2022. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman kebutaan adalah pengalaman yang menyengsarakan setiap orang yang mengalami hal ini. Orang yang berada dalam pengalaman kebutaan mengalami penderitaan karena dia tidak bisa melihat secara nyata segala sesuatu yang ada di hadapannya. Kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh dua orang buta yang dikisahkan dalam Injil pada hari ini. Tapi lewat pengalaman dua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus pada hari ini, kita semua diingatkan dan disadarkan bahwa selalu terbuka jalan, selalu ada solusi ketika orang berjuang dengan penuh iman. Kita belajar dari dua orang buta ini. Pengalaman kebutaan mereka tidak membuat mereka lalu hanya pasrah dengan keadaan mereka. Mereka terus berjuang dan berjuang. Tapi perjuangan mereka bukan dalam sebuah kekosongan, tapi perjuangan mereka didasarkan oleh sebuah keyakinan yang besar, oleh sebuah iman yang besar, bahwa selalu terbuka jalan, selalu ada solusi ketika perjumpaan dengan Yesus. Hari ini kita mendengarkan mereka berteriak dengan sangat kencang kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Inilah sebuah seruan dari sebuah kedalaman hati. Mereka boleh buta secara fisik, tetapi hati mereka tetap terbuka. Hati mereka bisa melihat secara lebih tajam siapa Yesus sesungguhnya. Maka dari kedalaman mata hati itulah mereka berteriak dengan penuh iman, "Kasihanilah kami, hai anak Daud."
Sebuah permintaan yang disampaikan oleh dua orang ini, yang dilakukan dengan penuh iman, tidak berhenti hanya berteriak, tapi perjuangan itu dilanjutkan dengan mereka datang ke dalam rumah itu menjumpai Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu kemudian menghadirkan sebuah percakapan yang terjadi antara Yesus dan dua orang buta itu. Yesus ingin memastikan kepada dua orang buta secara fisik ini, apakah hati mereka terbuka, apakah hati mereka bisa melihat lebih tajam siapa Yesus yang sesungguhnya. Maka dia katakan, percayakah kalian aku bisa melakukannya? Hati yang melihat secara lebih dalam, terbuka secara lebar untuk melihat siapakah Yesus itu, membantu mereka untuk kemudian mengatakan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Iman dan kepercayaan inilah yang kemudian menghantarkan mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Maka Yesus katakan tadi, terjadilah padamu menurut imanmu. Apa yang kita mau renungkan dan refleksikan dari pengalaman dua orang buta ini? Iman menghantarkan seseorang kepada keselamatan. Iman menghantarkan seseorang untuk mendapatkan kesembuhan. Orang harus beriman, orang harus percaya bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan, maka selalu ada solusi. Orang harus beriman dan percaya bahwa ketika terjadi perjumpaan dan percakapan dengan Tuhan, maka ada keselamatan, ada kesembuhan. Itulah keyakinan iman yang harus dipegang teguh oleh setiap umat Kristiani yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus, Yesus mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, maka setiap orang yang mengikuti Dia harus meyakini, harus percaya bahwa perjumpaan dengannya akan menghadirkan solusi, menghadirkan kesembuhan, menghadirkan keselamatan. Sama halnya kita pergi ke dokter karena kita percaya dokter akan memberikan kesembuhan itu lewat obat-obat. Kita minum obat, orang harus meyakini obat yang diminum itu akan memberikan kesembuhan bagi dirinya. Karena kalau tidak yakin, tidak percaya, maka berapapun obat yang kamu minum, kamu tidak akan mengalami kesembuhan. Demikian juga, iman butuh sebuah keyakinan. Iman butuh sebuah pengalaman dari kedalaman hati umat manusia. Hari ini dua orang buta ini menunjukkan kepada kita, pengalaman buta adalah sebuah masalah besar bagi mereka. Pengalaman buta adalah pengalaman yang tidak mengenakan bagi mereka. Tapi mereka tetap meyakini, pasti ada solusi, pasti ada kesembuhan, pasti ada keselamatan. Jalan menuju kepada keselamatan itu, jalan menuju kepada kesembuhan itu terbuka lebar ketika orang mau membuka hatinya untuk pergi menjumpai Tuhan. Saya, Anda, kita semua adalah orang-orang buta dalam kehidupan ini, yakni orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya pergumulan, orang-orang yang punya persoalan. Hari ini, sapaan Tuhan mengajak kepada kita semua selalu terbuka dan selalu didapatkan solusi terhadap setiap persoalan dan pergumulan kita. Yesus adalah solusi kita. Yesus adalah solusi sakit kita. Yesus adalah solusi masalah kita. Syaratnya hanya satu. Hari ini dua orang buta membuktikan hal itu. Kesulitan, masalah besar yang mereka hadapi itu terpecahkan ketika terjadi perjumpaan antara mereka dengan Tuhan, ketika terjadi percakapan iman antara mereka dengan Tuhan. Demikian juga kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah ketika saya berhadapan dengan persoalan dan pergumulan, saya mencari Tuhan ataukah tidak?
Apakah saya hanya pasrah dengan persoalan yang saya hadapi ini? Dua orang ini mengatakan orang harus berjuang. Dan berjuang bukan dalam kekosongan, tapi berjuang dalam sebuah pengalaman iman. Berjuang dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan itu. Semoga sapaan Tuhan hari ini membantu kita semua untuk senantiasa mencari dan menemukan Tuhan terhadap setiap solusi, terhadap setiap persoalan dan pergumulan kita. Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan keselamatan, Tuhan akan memberikan kesembuhan kalau kita yakin dan percaya mencari dan menemukan Dia. Semoga oleh sapaan Tuhan hari ini membantu kita semua untuk senantiasa menemukan Tuhan dan mengalami keselamatan, mengalami sukacita dan kegembiraan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua, berkah dalam.